Jadi kami Polri menangani kurang lebih 10 perkara terkait dengan robot trading. Rata-rata mereka menjanjikan kepada nasabah adalah bunga yang sangat besar dan tetap, dan yang paling penting mereka sampaikan bahwa mereka ada perusahaan yang legal dan terdaftar di Bapepti dan OJK. Dan yang paling menggiurkan oleh masyarakat adalah bahwa 1 bulan keuntungan yang dia dapat adalah mencapai 25%. Ini hal yang sangat tidak wajar, di mana kalau kita lihat perbankan bunga saya 1-2% saja. Ini yang membuat menggiurkan para nasabah untuk mengikuti kegiatan ataupun robot trading tersebut. Nah, ini adalah berkembang pada saat pandemi, ya, sehingga orang literasinya kurang dan mereka melihat adanya para afiliator yang mengatakan dan menginformasikan bahwa robot trading ini adalah suatu kegiatan bisnis atau transaksi yang legal dan pasti menguntungkan dan aman. Ini yang membuat orang tersebut ikut dalam kegiatan ataupun robot trading tersebut. Demikian mungkin Mbak Maria. Seperti apa nih kasus yang lagi dicoba untuk diusut lebih lanjut nih Pak? Karena kan yang lagi naik sekali kan soal Fahrenheit ini ya. Mungkin ini yang perlu masyarakat tahu nih berapa sebenarnya total kerugian masyarakat. Tapi selain itu apa saja yang sudah dalam daftarnya untuk ditelusuri, untuk lagi diusut lebih detail lagi nih Pak Wisnu? Baik Mbak Maria, jadi Polri dalam proses penegakan hukum berawal dari laporan masyarakat, ya. Laporan masyarakat melaporkan ada dugaan tindak pidana kegiatan perdagangan tanpa izin, kegiatan perdagangan menggunakan skema ponzi dan tindak pidana lainnya, penipuan dan penggelapan. Dasar laporan polisi ini kami kembangkan dan kami selidiki, ternyata kegiatan ini betul-betul melanggar aturan, baik undang-undang perbankan, undang-undang perdagangan, dan undang-undang konsumen. Bahkan kami juga menerapkan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dalam kegiatan ini, dalam penyidikan ini, Polri menggandeng teman-teman dari PPATK, dari OJK, dari Bapepti, khususnya terkait dengan namanya tindak pidana money laundering. Saya sangat dibantu, kami harus dibantu oleh teman-teman PPATK, sehingga dengan cepat kami mengetahui kemana saja aliran dananya, dan kami bisa memblokir. Bahkan kami juga meminta bantuan teman-teman di PPATK untuk men-tracing aset-aset yang sudah ada di luar negeri. Kami terus berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Bapepti terkait mana saja perusahaan-perusahaan yang diduga sama dengan kegiatan oleh Fahrenheit, kemudian DNA Pro, ada Evo Trade, ada Blast Fairblast dan lain sebagainya. Ini juga kita kembangkan Mbak Maria, bahwa saya memberikan literatur kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat akan melakukan kegiatan ataupun ikut dalam program investasi seperti robot trading, pertama harus dilihat dulu legalitasnya. Itu yang penting. Terdaftar tidak. Jangan digembar-gemborkan dia terdaftar, berizin ternyata tidak. Yang kedua yang perlu diingat oleh masyarakat adalah dia logik tidak. Di mana suatu kegiatan bisnis dipastikan untung. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis adalah pasti untung dan aman. Itu yang nggak boleh. Karena di situ disampaikan bahwa fix 1% satu hari, berarti dalam 1 bulan dia untung atau bunganya mencapai 25%. Ini yang kadang-kadang kita gelap mata, masyarakat gelap mata terkait dengan keuntungan tadi. Wah, uangnya 10 juta, dapat sebulan, dapatnya kurang lebih 250.000 ya. Pernah dapat kalau tabung 100 juta, dapatnya 25 juta. Itu kan hal yang nggak mungkin sebetulnya. Tetapi karena juga didorong oleh adanya afiliator yang mau menyampaikan bahwa bisnis ini untung, itu yang membuat masyarakat tergoda untuk masuk dalam kegiatan atau robot trading tersebut. Begitu Mbak Maria. Oke, untuk kasus Fahrenheit ini Pak Wisnu, berapa sih sebenarnya total kerugian masyarakat secara keseluruhan nih Pak? Ini kasus Fahrenheit, kami baru menangkap pelaku utama, yaitu direktur utamanya Pak HS. Di situ sebetulnya kalau kita gambarkan Mbak, kita gambarkan bukan saja Fahrenheit-nya, tetapi siapa di balik itu, ya kan Mbak gitu. Kita tidak hanya berhenti di Fahrenheit. Fahrenheit direktur utama sudah kita tangkap, kita tahan, para direktur kita tangkap, tahan, tapi saya mau lihat transaksinya kemana. Saya lihat ada namanya PT Lotus Global Buana.
di mana setelah kita mendapatkan koordinasi informasi dari teman PPTK, uang tersebut dialirkan ke sana. Ya. Oke. Jadi kalau Mbak sampaikan berapa kerugiannya, kita masih membutuhkan adanya audit independen yang mengecek berapa banyak ya kerugian yang dialami oleh para korban ya. Kalau dari pelapor sedikit Mbak, cuma Mm-mm. berapa puluh miliar saja. Tapi kita mencoba untuk membuka kotaknya itu dengan audit independen berapa kerugian ataupun berapa dana masyarakat yang masuk ke Fahrenheit dan kemudian dilimpahkan lagi didorong lagi ke PT Lotus Global Buana. Ini kan membutuhkan satu waktu untuk kita men-trace dan menghitung kembali. Ya. Tapi yang pasti bahwa kegiatan dilakukan oleh Fahrenheit adalah tidak benar dan ilegal. Itu yang pertama. Nah, kita bersama dengan teman-teman PPTK mencari, mengaudit dan juga men-tracing aset yang ada di lain-lain, artinya di luar Fahrenheit. Jadi tracing kemana saja nih? Saya lihat nih ada ke PT Lotus, saya lihat nih ada ke salah satu kripto, salah satu kegiatan pembelanjaan barang. Ini kita Oke. kembangkan, kita ungkap terus tentang aset tracingnya. Jadi kita tidak berhenti saja cuma di tersangka utama, tapi kita cari alirannya kemana. Ini yang membutuhkan suatu ketelitian, keuletan, dan kemampuan bersama-sama dengan teman-teman dari para lembaga hukum lainnya untuk bisa melakukan penyidikan yang lengkap. Sehingga dari mulai awal hingga akhir, dan bahkan kami menemukan beberapa aset yang masih ada keekonomiannya, kita bisa ungkap. Bahkan kita lagi kerjasama dengan teman-teman dari para pelaku penjual kripto Indonesia untuk bisa membantu penyidik dalam rangka kegiatan pengungkapan perkara Fahrenheit.